Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air ya? Di depan gue sekarang sudah ada satu unit handphone. Ini adalah Poco M3 ya teman-teman. Jadi handphone ini adalah handphone yang lagi hype banget sekarang. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena handphone ini memberikan price to performance yang luar biasa. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke handphonenya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Ya, ngebahas handphone ini kita pertama ngebahas bodinya dulu ya. Dimensi dari handphone ini adalah 162,3 x 77,3 x 9,6 mm. Ya, tebalnya 9,6 mm. Tapi memang ada alasan dibalik ketebalan dari bodi tersebut. Untuk beratnya sendiri ada di 198 gram. Terus kemudian juga untuk bagian depannya dia menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Serta untuk bagian belakangnya ini terbuat dari plastik. Dan untuk frame kameranya juga terbuat dari plastik. Meskipun kayaknya kalau misalnya kita lihat ini dari kaca untuk frame kameranya. Tapi jangan tertipu teman-teman, ini dia menggunakan plastik. Tapi menurut gue dengan desain yang seperti ini, menurut gue bener-bener bikin handphone ini jadi kayak handphone yang mahal, nggak sesuai dengan harganya. Terus kemudian handphone ini juga memiliki dual standby slot SIM card, serta juga ada satu slot untuk micro SD. Jadi dia triple slot ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu berpikir keras mau pakai SIM 1 dengan micro SD atau SIM 1 dengan SIM 2. Nah, untuk layarnya sendiri dia menggunakan IPS LCD berkapasitas 400 nits untuk pencerahannya, serta untuk bentang layarnya di 6,53 inci. Memiliki screen to body ratio di 83,4% dan resolusi maksimalnya ada di Full HD Plus dengan pixel yaitu 1080 x 2340 pixel, serta rasionya itu ada di 19,5 banding 9 dan memiliki kerapatan pixel di 395 ppi. Dan yang tadi sudah gua sebutkan, dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Handphone ini dia keluar di Indonesia sudah menggunakan MIUI. Dan ini MIUI-nya adalah MIUI versi 12.0.5 dengan berbasis Android 10 serta menggunakan chipset terbaru yaitu Qualcomm Snapdragon 662 dengan fabrikasi di 11 nanometer dan memiliki clock speed maksimal di 2,0 GHz dan GPU-nya ada di Adreno 610 yang tadi gue juga sudah sebutkan bahwasannya handphone ini sudah support micro SD dan micro SD-nya itu support sampai dengan di 512 GB. Nah, untuk UFS-nya sendiri di sini yang 64 GB memiliki UFS 2.1, terus kemudian untuk yang 128 GB dia memiliki UFS 2.2. Nah, untuk kameranya sendiri dia memiliki 48 megapiksel ya untuk kamera utamanya dengan aperture di 1.8. Nah, untuk yang dua kamera di atas dan bawah ini dia resolusinya ada di 2 megapiksel untuk makro dan depth sensor. Sebenarnya kayak agak aneh ya, kenapa sih ngasih kamera depth sensor sama makro. Kayaknya tuh nggak banyak orang itu pakai fitur makro gitu. Kenapa nggak dikasih yang wide angle aja? Karena beberapa orang sekarang itu membutuhkan wide angle dibandingkan makro. Ataupun mungkin kenapa nggak dikasih tele aja ya gitu ya. Jadi bener-bener telenya itu cuman digital zoom aja ya teman-teman. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri dia kameranya bisa merekam video hingga 1080 di 30 fps serta juga sudah support HDR. Ya, dan di sini untuk LED-nya cuma ada single flash aja ya teman-teman. Kemudian untuk kamera depannya di sini ada di 8 megapiksel dengan aperture tuh di 2,1 plus juga untuk bisa ngerekam video di 1080 30 fps. Nah, yang gue suka lagi dari handphone ini adalah handphone ini sudah memiliki dual speaker teman-teman. Jadi handphonenya sudah memiliki dual speaker ada di bagian atas dan di bagian bawah dan kita juga akan bisa ngedengerin suara dari handphone ini bagaimana keluarannya. Oke? Nah, untuk konektivitasnya dia di sini sudah mendukung WiFi dual band yaitu 2,4 GHz serta juga sudah support yang 5 GHz. Untuk Bluetooth-nya dia support di Bluetooth 5 dan untuk GPS-nya ada di sini sampai dengan Galileo. Untuk NFC jelas dia nggak punya. Untuk infrared dia ada di bagian atas sebelah sini ya teman-teman. Ya, ini fitur infrared nggak dihilangin sama si Xiaomi ini. Dan dia juga sudah support untuk FM radio. Dan dia sudah memiliki USB Type-C teman-teman. Untuk sensornya sendiri dia memiliki fingerprint dan accelerometer, proximity juga kompas. Dia sebenarnya memiliki gyroscope, tapi gyroscope-nya itu berbasis software, bukan hardware ya teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang menggunakan gyroscope untuk main PUBG, kayaknya mendingan nggak usah, lebih baik dimatiin aja fitur itu, karena ya itu memang lemot banget, laggingnya itu berasa banget ya teman-teman. Nah, yang gue bilang tadi ini kenapa baterainya, kenapa tebelnya itu di 9,6 mili, karena handphone ini memiliki kapasitas baterai di 6000 mAh dan memiliki fast charging di 18 watt. Nah, ada yang baik nih dari masalah chargernya ini. Handphone ini kan support sampai dengan di 18 watt ya teman-teman, tapi si Poco menyematkan charger dengan kapasitas maksimal di 22,5 watt. Serta handphone ini juga support untuk reverse charging. Jadi handphone ini bisa digunakan untuk mengecas handphone yang lain. Dalam arti kata, handphone ini adalah power bank seharga 1,8 juta. Ya, tapi bisa dipakai buat browsing-browsing juga teman-teman ya. Nah, handphone ini keluar dengan 3 varian warna. Yang pertama adalah Cool Blue, terus kemudian Poco Yellow, dan Power Black yang sekarang lagi gua pegang ini. Untuk skor Antutunya sendiri, gue sebenarnya udah ngecek sebanyak 3 kali untuk skor Antutunya. Jadi untuk yang pertama ini gue mendapatkan skor Antutu di 185.259. Terus kemudian pengecekan kedua di sini gue mendapatkan skor di 185.177 poin, dan pengecekan yang ketiga ada di 183.304 poin. Dan menurut gue dengan harga segitu kalian bisa ngedapetin skor Antutu yang gede banget kayak begini. Iya, menurut gue hajar aja lah, udah beli aja. Kalau kalian punya duit, beli aja. Tapi kalau menurut gue sekarang, kalau menurut gue kalian jangan beli handphone ini sekarang, karena harganya lagi tinggi banget dan stoknya itu lagi susah banget. Gue sendiri dapetin handphone ini ada di Mall Arta Gading di Mi Store, dan itu cuma tinggal satu stoknya yang warna hitam ini dengan harga 1.899. Kalau kalian beli di online itu paling murah di harga 2 jutaan aja. Tapi kalau misalnya kalian sabar, nanti gue akan jual handphone ini dan gue akan taruh di link deskripsi video tempat beli si Poco M3 ini. Oke? Jadi mungkin segitu aja video dari gue mengenai si Poco M3 ini, layak atau enggaknya dibeli. Menurut gue layak selama harganya masih worth it di 1,899 ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video dari gue mengenai si Poco Phone. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.